محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبينا الصادق المصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini yaumul jumu'ah, di tempat yang mulia ini khairu biqa'illahi fi ardih, dan di waktu yang mulia ini marilah kita bertawajuh menghadap Allah. Kita ikhlaskan diri kita, kita kuatkan iman dan Islam kita, beristighfar, bertaubat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ketakwaan kita kepadanya, dan Allah selalu menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sedang berada di hari yang mulia, yaitu hari tanggal 1 dan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaumul Ashar, yang mana hari 10 hari ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah. Kenapa 10 hari Zulhijjah dijadikan sumpah kepada Allah? Tidak lain karena 10 hari Zulhijjah adalah hari yang sangat agung, yang mana di situ adalah orang-orang Islam dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pelosok bumi, min kulli fajjin amik, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan kalimat labbaik Allahumma laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak lain orang yang mengagungkan Allah, maka saat itu orang itu menjadi mulia karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan kesyirikan. Haji dan kurban adalah tanda kita menghilangkan kesyirikan yang ada pada dalam hati kita. Orang yang pergi haji dengan memakai kain, 2 kain, yaitu tidak ada jahitannya, menandakan meninggalkan kesombongannya hanya untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkorban tidak lain untuk menghapuskan kesyirikan kita, yang mana banyak pada saat itu manusia menyembah binatang,
menyembah batu dan juga menyembah sesembahannya yang mana adalah pantas untuk disembelih, tidak pantas untuk disembelih, untuk disujud atau untuk dipuji. Yang hanya dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bertemu dengan Raja Habasyah, dan beliau berkata, kunna qauman na'budul asnam wa na'kulul maitah wa naqta'ur rahim. Kami kaum di zaman jahiliyah, kerja kami adalah menyembah berhala. Kerja kami adalah memakan bangkai yang tidak disembelih. Dan kerja kami adalah bunuh-bunuhan, memutuskan tali silaturahmi. Faja'al Islam, maka datang Islam mengajarkan kami untuk menyembah Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak memakan kecuali yang disembelih, kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak memutuskan tali silaturahmi, bahkan kami menghubungkan silaturahmi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada semua manusia. Inilah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, fitratallahu allati fataran nasa jami'an. Oleh karena itu, orang yang mempunyai fitrah Allah Subhanahu wa taala senang sekali dengan menyembelih kurban. Karena Allah adalah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Peduli, Allah tidak zalim, Allah tidak mau memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, kurban dan juga haji adalah satu syiar yang sangat agung, satu syiar yang menghapuskan penghambaan, yang menghapuskan kezaliman, yang menghapuskan keegoan, yang menghapuskan kejahatan. Ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu menyambutnya, perlu mendukungnya, perlu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji dan kurban juga adalah lambang kesamaan manusia. Tidak ada yang beda ketika manusia semuanya pergi ke haji dan memakai pakaian haji. Semuanya sama, semuanya dua helai, sama seperti kain kafan, dan semuanya warnanya sama. Tidak ada yang membedakan mana yang Arab, mana yang Ajam, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang raja, mana yang hamba. Semuanya sama. Al-insanu sawasiya ka asnanil mush. Manusia itu sama seperti, yaitu asnanul mush, seperti sisir, tidak beda. Yang membedakan adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kesombongan untuk kita bangga-banggakan. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang betul-betul takwa, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu orang yang mempunyai pangkat tinggi dihormati, sampai zaman sekarang orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, kerajaan, bahkan untuk menghadap raja sekalipun kita perlu berjalan dengan mengesot. Ini tidak disyariatkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghambaan, tidak ada kemuliaan kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memakai ilmu, kecuali orang yang memakai akhlak, kecuali orang yang memakai adab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hanya milik Allah. Fa innal izzata lillah wa li rasulih. Kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Ayo kita kembalikan kemuliaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bagaimana Allah menjadikan kita untuk haji dan untuk berkorban
karena keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, haji dan kurban adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk yang banyak mendapat nikmat Allah. Banyak orang bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Sedangkan doanya itu tidak berharga bagi Allah dan bagi dirinya. Yang lebih berharga mana? Nyawanya atau doanya? Minta kaya, mana lebih mahal? Nyawa atau kekayaan? Minta rumah, minta mobil, mana yang lebih kaya dengan nyawanya? Apabila dia hidup, maka itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berdoa, yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban, tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah. Oleh karena itu kita perlu mengorbankan nyawa sembelihan kita, menunjukkan nyawa kita adalah lebih mahal daripada segala nyawa. Sampai dikatakan oleh ulama, ruhuka jauharuka, nyawamu adalah berlian bagimu, perhiasan yang sangat mahal bagimu. Oleh karena itu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dengan nikmat nyawanya, maka Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan berikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji dan umrah, banyak haji dan juga kurban, banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan yang besar pahalanya ini kita tinggalkan. Setiap manusia yang meninggal dunia pasti ia mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu permintaannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la'alli asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, berikan aku umur sedikit. Untuk apa? Moga-moga aku bisa sedekah, aku bisa kurban, aku bisa menyembelih kambing. Itu harapan manusia yang sedang meninggal dunia. Dengan itu aku menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu sebelum meninggal dunia, ayolah kita kurban. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup cinta dengan sholat, tidak cukup dengan melangkah ke masjid. Harus ada pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu adalah menyembelih, sembelihan. Untung kita tidak disuruh menyembelih anak kita. Cukup bagi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi dan mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, aku mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa yang dijawab oleh anaknya? Ya abatif al. Wahai ayahku, lakukan. Tanpa ada kalimat pemutus. Ya abatif al. Wahai ayahku, lakukan. Ini tanda anak yang sudah dewasa. Sedangkan Nabi Ismail masih kecil pada saat itu. Ini tanda anak soleh. Oleh karena itu mau mempunyai anak soleh, kita perlu menyembelih. Kita perlu kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akun minas sholihin, aku menjadi orang yang soleh. Orang yang mau berkorban pasti akan mendapat kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat anak yang soleh. Karena orang yang meninggal mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la'alli asaddaqa wa akun minas sholihin. Oleh karena itu kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Di saat yang mana manusia lupa kepada Allah, jauh kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah.
Di saat orang egois tidak peduli sesama manusia, kita tunjukkan bagaimana kepedulian kita. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang bagus, umat yang baik, umat yang patuh, umat yang nurut dengan nabinya. Bukan syariat Nabi Muhammad saja yang kita patuh, syariat Nabi Ibrahim pun kita patuh, yaitu dengan haji, dengan kurban. Bukan syariat Nabi Ibrahim saja kita patuh, syariat Nabi Isa pun kita patuh, yaitu dengan khitan. Kita khitan semua karena Nabi kita khitan dan Nabi Isa pun khitan. Bukan dengan syariat Nabi Isa saja kita patuh dengan nabi-nabi yang lain. Karena itu kita dikatakan kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Tunjukkan kepada umat. Di saat manusia bunuh-bunuhan, kita tidak membunuh manusia, tetapi kita menyembelih kambing dan sapi. Di saat manusia tidak peduli dengan yang lain, kita peduli-pedulian. Kita tolong orang miskin, kita tolong anak yatim. Inilah umat yang dibanggakan oleh Allah dan nabinya bangga kepada umatnya. Inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kamu wahai umatku pada hari kiamat. Subhanallah, umat yang baik, umat yang mengajak kepada kebaikan, umat yang mudah diajak untuk silaturahmi, untuk tolong menolong, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ibadah kurban pahalanya sangat banyak sekali. Likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu adalah pahala. Apakah kita pernah menghitung bulu kambing? Saking banyaknya itu pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi asfariha wa aqraniha wa azlafiha. Sungguh nanti kurban kamu akan datang pada hari kiamat bukan dengan dagingnya, bukan dengan hatinya, tetapi bahkan dengan tanduk-tanduknya, bahkan dengan kuku-kukunya, bahkan dengan kulit-kulitnya. Saking banyaknya pahala yang Allah telah siapkan kepada kita bagi yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum dikatakan orang yang bakti kepada Allah hingga kamu menyedekahkan apa yang kamu sayang. Semua kita sayang duit, semua kita sayang harta. Tapi kalau kita tidak sedekahkan, kita tidak korbankan, belum termasuk orang yang betul-betul bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengecam bagi orang yang tidak mau berkorban. Dikatakan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yuqribanna musallana. Siapa yang mampu tetapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan musolah atau masjid aku, kata Nabi. Maksudnya apa? Jangan ngaku-ngaku pengikut Nabi, jangan ngaku-ngaku cinta Nabi kalau belum bisa menyisihkan hartanya untuk kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita akan menjadi orang-orang yang soleh, orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang peduli, yang tidak zalim, yang tidak membunuh sesama muslim, yang tidak membunuh sesama manusia, yang menciarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'as sahabati wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa khudhulil kufra wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawa ila sa'adah wa minal ghafla ila taubah wa minal faqri ila al-ghina wa minal dha'fi ila al-quwwah wa minal syarri ila al-khair wa minal khawfi ila al-amni wa minal marad was-saqam wal bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan ila sihha wal afiyah was salamah wa minan nari ila al-jannah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.